Ya, selamat datang di Ngerti Banget FPS. Anjing, bukan itu judulnya goblok. Bukan. Si paham Oh. ya. Selamat datang di Si paham Si ya. Paham FPS. Jadi konten ini adalah jelasin Ben. Konten karena kita udah sering main FPL nih. Kita bikin konten tentang tips main FPL. Terus Ya itu nanti kita bakal ada duel. Lu berdua sama gua duel. jadi kita berdua setiap minggunya akan memberikan rekomendasi buat teman-teman yang main FPL Itu yang umumnya. dan taruhan. Enggak, bro, anjing. Kami yakinkan pilihan kami akan membuat Anda menjadi kaya raya. Oh iya, kalau yang pengen taruhan ikuti kita. Tapi kita nggak menyarankan karena itu dilarang sama agama. Agama lu. Agama gua mah sama. Konten kita namanya Si Paham FPL karena kita paham. FPI, iya. Nggak bagus ya, kurang. Boleh sekali lagi nggak? Ganti lagi, Sekali lagi. Boleh. Nama konten kita Si Paham FPL karena kita ngerasa paham. Harvest Moon. Kurang juga ya, Ben. Maafin Ben Kendul kurang bisa tukaran. Nama konten Ya ini udah lucu banget nih. Nama konten kita Si Paham FPL karena kita ngerasa banget paham. Komunis. Paham komunis. Banyak dong. Ada peningkatan. Langsung aja. Segmen kedua. Kalau segmen 2 ada ininya, ada bumpernya. Segmen kedua. Bagus. Segmen kedua kita ada tips bermain FPL. Tips Ya, bermain buat FPL. yang belum pernah main FPL, nih kita ngasih tahu dulu. nggak perlu gitu juga. Perlu juga sih. Lu pertama ini dulu nih. Nyalain handphone lu. Jauhan. Udah. Harusnya pertama kali lu ke mall Ambassador. Beli handphone. Biar lebih lama lagi. Yang pertama apa? Pertama kita download aplikasinya, bener dong. Habis lu download, lu buka akunnya. Terus lu bikin tim FPL. Jadi di FPL ini lu dikasih modal 100 juta buat bikin satu tim. Nah, setiap tim bola di dunia nyata itu cuma boleh di pick up 3 pemain. Satu klub Satu klub cuma maksimal 3 pemain. satu klub 3 pemain. Jadi intinya itu kita memilih pemain-pemain yang tiap minggunya kira-kira nih bakal main bagus siapa nih. Ya. Kalau back itu yang nggak kebobolan. Tuh, Kiper nggak kebobolan tuh dapat Ya. bonus 5. 4. Enggak bobolan clean sheet. 4. Oh iya, lupa, maaf. Kalau penyerang ngegolin dapat dapat poin 3. Ya. Udah kalau itu mah orang tahu dah, nggak usah dijelasin, Ya, langsung aja lah. kan lu dari tadi gua kasih tips bukan langkah-langkah. Ya udah dicek. Jadi tipsnya tuh kalau untuk orang yang main FPL itu ya itu tadi cari yang paling mudah deh pemain bintang. Cari pemain bintang yang lu paling biasanya paling disebut tuh biasanya ya kemungkinan dia bakal dapat poin. Kalau gelandang bagus ya nyekor, assist, sering main gitu loh, Ling. Ya Ya. kan cari yang kayak gitu tapi harganya biasanya mahal. Ya. Kan duitnya terbatas gitu. Jadi sebenarnya yang diomongin Benny itu tips dasar untuk main FPL. Jadi Ya kita emang dasar dulu kan buat yang dah yang nonton ini udah orang-orang pro, bro. kalau pro nggak bakal Oke. nonton ini. Jadi intinya gitu, lu cari pemain yang jago di dunia nyata dan kemungkinan besar menghasilkan poin di FPL lo. Kalau back ya berarti tim dia jago bertahan. Iya. Jarang kebobolan lah. Liverpool musim kemarin jarang banget tuh. Yang jarang kebobolan mah ini Sutetsu. Tips kedua biasanya lu pilih pemain-pemain yang mungkin menghasilkan banyak poin. Sama. Oh, satu lagi tipsnya, lu pilih pemain yang mungkin menghasilkan banyak poin. Terus lu jadi kapten. Karena kalau jadi kapten poinnya dikali 2. Iya. Jadi iya. misalkan salah dapat poinnya 8. Kalau dipasang gua kapten, pakai kapten jadi poinnya 16. 16. Itu dasar banget. Maksud gua gini, Ling. Jadi cari pemain itu jangan yang
cuman buat 1 minggu. Oh iya. Iya kan, kita bikin satu tim tuh buat misal minimal nih 10 minggu gitu. Jadi kita nggak terlalu sering ganti. Oh ya, karena kalau ngeganti itu Setiap minggu maksimal cuma 1 pemain. Kalau lebih dari 1 pemain itu minus 4 poin. minus 4 poin. Ya. Dan bisa nyimpen 1 transfer, itu kan free transfer ya namanya. Itu cuman 1 mentok. Jadi misal di minggu ini kita nggak transfer pemain, minggu depan itu kita dapat 2. Yang kedua yaitu kalau udah berjalan tuh nanti ada yang namanya dia momentumnya sama jadwal. Jadi gabungan antara momentum sama jadwal. Pemain ini lagi bagus sama jadwal gitu. Iya, jadwal yang lagi lihat tuh 2 itu. Lagi ketemu siapa? Ketemu siapa? Nah, kalau momentum dan jadwalnya lagi menurut lu bagus, lu bisa ngegunain yang namanya chip. Chip bisa. Ada triple captain, ada bench boost, iya, satu lagi. ada 2 lagi, wildcard sama free hit. Oh ya, sudah ada. Sebenarnya itu nggak selalu, kalau yang menunjang itu cuma triple captain nih. Iya. Jadi kira-kira nih pemainnya lagi bagus, ya udah pasangin triple captain tuh dikali 3. Iya, betul. Tapi momentum sama jadwal tadi itu ya itu udah dasar banget. Kalau ada pemain kan misal di pemain MU iya. tuh Greenwood tuh di awal-awal Nggak main. tapi di akhiran musim dia ngeri banget. Itu momentumnya dapat, berarti Momentumnya dapat dan jadwalnya masukin gitu. Minimal kalau kita sih pilih antara satu, jadwal sama momentum. Jadi tips yang diomong dari Benny itu 1, pilih pemain yang nyekor. Apa sih tadi? Terkenal kalau lu Iya, pengen yang aman. terkenal. Yang kedua, pilih pemain yang jadwalnya aman. Jadwalnya lagi mudah. Yang ketiga, cari pemain yang momentumnya lagi bagus. Yang ketiga adalah kita mengasih rekomendasi menurut gua dan menurut lo. Belum. Apa lagi? Itu dulu apa yang mana dulu sih? Yang mana lagi, Mo? Menurut penonton gimana? Nanti di akhir musim juga ada kan akumulasi. Ya. Liga. Nanti ikut liga kita, nanti kita kasih kode di bawah. Kita Langsung aja, nggak usah nanti. Nih kode liga kita. Set. Nanti follow di sini juga kita bakal ngasih hadiah. Follow, Join. Kan follow akun kita juga ada. Syaratnya harus follow akun-akun kita. Enggak juga, nggak Nggak apa-apa. Udah langsung aja nih rekomendasi pemain dari Bukan rekomendasi. Oh. Tim lo kan rekomendasi yang bareng-bareng nanti. Ya tim gua yang gua rekomendasikan ke orang. Ya, yang lo. Kita mulai dari kiper, Ben. Tulis kiper lo siapa? Kiper gua ini anaknya Peter Schmeichel. Gua pakai Kasper Schmeichel, pemain Leeds United. Kenapa pilih dia? Karena di game week pertama dia lawannya cukup mudah. Lawannya West Bromwich Albion yang musim lalu hampir terdegradasi. Lawannya West Bromwich Albion yang kemarin hampir degradasi. Ya, Masalahnya West Bromwich itu baru aja promosi. ya udah ternyata salah. Ya kan, bisa nggak dong, apa-apa. malu-malu ini. Ya udah, maaf, ternyata salah. Berarti yang terdegradasi 2 musim lalu. Iya Benar. Jadi karena nih baru promosi, gue yakin si Leicester City bakal dapet clean sheet. Gua agak beda daripada Keling. Ya, lu siapa, Ben? Gua pilih Kasper Schmeichel. Karena Keling nyontek gua yakin. Anjing, gagak banget. Iya. Demi gue milih duluan. Ya Kasper Schmeichel karena ya emang itu tadi lawannya menurut gua mudah dan West Brom kayaknya musim kemarin di divisi 2 itu bukan yang Dia tapi posisi atas. posisi atas tapi Makanya bisa promosi. tapi yang Kalau dia di posisi tengah nggak promosi. nggak promosi. Karena West Brom itu bukan yang di Championship Division itu bukan tim yang dianggap sebagai tim yang menyerangnya bagus. Banyak bagus banget. Yang spesial itu Leeds. Iya. Karena pelatihnya Bielsa kan, Iya, dia menyerang betul. banget. Makanya ya udahlah, Schmeichel kemungkinan besar bisa clean sheet walaupun main tandang. Yang back nih dari gua sekarang aja. Iya udah. Gua back karena Arsenal nih kayaknya lumayan ada back lumayan. Bro, lu mah ngikutin pemain gua, Bro. Enggak, Bro. Lu gua juga ada, Bro. Ya nggak apa-apa. Back kiri gua pakai Ya. Kieran Tierney. Kan itu back kiri. Iya. Di tempat gua kasih kanan. Oh iya. Alasan gua karena musim kemarin bagus banget mainnya walaupun Emang main musim lalu?
jarang. Tengah-tengah ke Ya. belakang dia main terus Ling. Walaupun si Arsenal ini back-backnya banyak yang goblok, yang belakang Sokratis itu kan Sokratis itu tukang batu sebenarnya. Ada isian jadi junior. Lu kalau nonton Arsenal sumpah deh, itu bukan pemain bola Ling, Sokratis sumpah. Kayak kalau ada orang bawa bola musuh tuh kayak pengen mukul bukan nekel gitu. Tapi ya kalau gue militer nih karena dia kan back kiri posisinya. Dan dia juga sering overlap, jadi Itu. buat back tuh bisa menghasilkan poin lebih selain dari clean sheet. Iya, Bisa makanya dari assist ataupun Gol bisa. cetak gol Pernah. gitu. karena ya Arsenal ini kalau masalah clean sheet sih kita nggak terlalu yakin ya. Apa? Clean sheet, Oh iya. ya bisa. Tapi ini gue cukup yakin karena yang dilawan adalah Fulham. yang baru promosi ya juga. Fulham itu kalau nggak salah dia sampai playoff Ling. Jadi nggak langsung naik, dia peringkat ke 3 ke bawah kayaknya dia tuh playoff. Ya, back kedua yang gua rekomendasikan atau yang ada di tim gua adalah Ricky James. Ini Emang pemain itu bajunya Ricky James. Ricky James. Ricky James. Salah itu. Nggak tahu. Ini pemain dari Chelsea. Kenapa gua pilih dia? Karena waktu gua buka aplikasi FPL ini dari salah satu yang harus di Oh iya. iya jadi yang direkomendasikan oleh tim FPL pusat. Jadi gua memasukkan dia. Oh punya gua juga masuk juga lah. Ya udah nggak apa-apa deh. Gua nggak pernah lihat dia main pas musim lalu juga jarang nontonin Chelsea. Dan Chelsea kan hitungannya musim lalu tuh pertahanannya rada berantakan ya. Karena si Kepanya. Jadi si James ini nggak mencuat lah namanya, cuma karena direkomendasikan oleh FPL pusat, jadi gue masukin. Alasannya itu doang. Kalau gua masih back yang lumayan terkenal juga. Gua pasang back Liverpool Van Dijk. Ya. Van Dijk karena Itu bacanya bukan Van Dijk, apa? Ricky James. Ada isian. Gua pasang Ricky James. Bisa banget, emang beda. Anak malam-malam beda. Van Dijk karena sebenarnya gua pengen beli Arnold ya, tapi duit gua nggak cukup Ling. Oh iya, karena kan ada maksimal harganya. Maksimal harganya, jadi wah ini TAA kemarin juga Inggris dia main. Kalau main kemungkinan lawannya Leeds United. Leeds United, jadi kemungkinan Liverpool kan back cadangannya juga nggak jelek-jelek amat Iya. tuh pemain mudanya. Menurut gua Yang selain pasti masuk. yang pasti masuk Van Dijk Oke. dan harganya lebih murah daripada TAA, jadi ya udah masukin Van Dijk aja. Nah, kalau di back yang ketiga gue masukin Trent Alexander-Arnold. Karena menurut gue dia salah satu kunci permainan Liverpool. Jadi nggak mungkin si Klopp nggak mainin dia dari awal musim. Gua James Justin, backnya Leicester karena ada Schmeichel, ya udah nggak ada Oh, salahnya dia masukin, sekalian. nggak ada salahnya masukin back lagi. James Justin itu cadangan tapi back kanannya si Pereira, back Portugalnya itu cedera lama dari akhir musim kemarin. Oke. Jadi kemungkinan besar dia inti gitu. Oke. Nah, kalau gua sistemnya tuh beda sama lu, Ben. Gua tuh kalau backnya udah pemain Chelsea, gua nggak mungkin naruh kipernya pemain Chelsea juga. Karena gua takut kalau dia nggak clean sheet, dua-duanya nggak mendulang poin banyak. Kerugiannya. Iya. Tapi kalau clean sheet lumayan dong. Nah, gua kan lebih penjudi ya. Gua lebih sadar resiko itu. Penjudi malah yang beresiko. Oke, itu ternyata yang- salah bro. Maaf. Bro. Sorry bro. Yang terakhir back gua tuh ada Doherty. Doherty baru pindah ke Spurs. Ini gue pilih dia karena ada di paling atas waktu beli. Kalau kita beli back, Doherty itu nomor 4 setelah Trent Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk tuh Doherty. Oh lu ngacak berarti. Jadi gue tuh nggak tahu banget dia nih. Tapi Kan terkenal tuh musim kemarin iya, Wolves. gue kagak terlalu tahu tapinya kan Ben. Oh iya. Cuma karena harganya mahal dan yang beli dia tuh ada di 26% dari seluruh dunia yang main FPL, gue ikut-ikutan aja. Nah, itu salah satu tips juga tuh kalau misal pemain baru nih pengen banget nih main FPL tapi ini baru musim pertama, cari aja kepemilikan terbanyak. Itu Gitu. persenan itu kepemilikan, jadi 26%
dari yang pemain FPL tuh memakai itu. 20 Betul. kan udah gede banget ya. Gede banget, seperempatnya. Trent Alexander-Arnold 54%. Oh 54. Jadi, tapi 26 untuk ukuran back. Ya, udah banyak. Jadi gue pakai dia karena banyak yang punya. Kalau gua ini ada back terakhir tuh backnya Wolves. Vinagre. Itu siapa, Ben? Gue nggak tahu. Ini back cadangan tapi kemarin akhir musim tuh dia main kalau nggak salah gara-gara back kirinya Wolves, Johnny Otto cedera parah kayaknya. Ya. Jadi dia kemungkinan nggak main dan dia bukan back jelek juga. Pengetahuan lu bagus juga ternyata. Oh, ngerjain itu. Gua nggak seru-seruan doang jadi. Gua serius bro, gua Oke. nama bapak gua aja tahu bro. Kita lanjut ke gelandang, berarti back kita sama-sama 4 nih. Ya, kita pakai formasi 4-5-1. Yang pertama yang gue jadikan kapten gelandang adalah Muhammad Salah. Oh, Karena itu pedoman hidup gue sebagai manusia. salah. Gimana pedoman lu gimana? Maksudnya Muhammad Salah tuh gue kan pecinta Liverpool. Nah. Dan dia selama 3 musim beruntun tiap game week pembuka dia tuh selalu cetak gol. Udah gitu lawannya adalah Leeds United yang nyerangnya bagus dan tapi pertahanannya rada kopong. Iya benar. Jadi gua pakai Muhammad Salah. Kalau gua beda, gua pakai Salah Muhammad. Ya, jangan di Iya. jangan di kemana-mana ya. Iya. Gua cuma lesetin nama depan ke belakang aja. Iya. Kalau lu bahas Muhammad Salah juga itu juga bisa bahaya kan. Salah karena apa ya? Ya tadi itu kayak tips tadi Link, pemain-pemain yang nggak bisa kita tinggalin gitu. Iya kan? Udah gitu juga game weeknya juga lawannya bagus gitu. Bagus. Orang lawannya menurut gua kalau lawannya kayak Spurs gitu masih Spurs Ya. Arsenal masih tetap pakai Salah bro. Kalau kedua gua ada Mane. Karena mumpung musuhnya gua suka Leeds, tapi gua paham juga nih pelatih ini tuh pelatih gila. Oh ya, pelatih yang Bielsa itu gila. yang nyerang banget lah ya, ngelupain. Enggak, emang gila aja. Emang Oke. kalau pulang ke rumah sakit jiwa. Bagus. Dia pelatih yang ya bisa dikatakan yang masih melakukan total football tuh Bielsa. Kalau Iya. nyerang gila-gila bisa Itu maju dia semua. gurunya Pep Guardiola. Pep Guardiola bilang begitu. Iya. Gurunya gitu. Jadi Bielsa itu kalau nyerang nggak tanggung-tanggung. Sporadis. Bahkan Dan- istrinya pun diajak. Tapi nggak mau karena bukan pemain bola. Iya. Dan biasanya klubnya Bielsa ini di paruh kedua musim tuh udah mulai kecapean. Iya, gara-gara mainnya Iya, kencang. kencang. Mau nyerang terus nggak tempo nggak diperhatiin. Gelandang kedua gua adalah James Rodriguez. James Rodriguez. James Rodriguez. Baru pindah tuh. Pindah dari Real Madrid ke Everton. Ini kenapa gua pilih dia? Karena si James Rodriguez ini kan dia pindah ke Real Madrid waktu ditangani sama Ancelotti, bener gak? Dan pas zamannya Ancelotti, si James Rodriguez nih mainnya bagus gitu. Jadi kunci permainan Real Madrid juga. Makanya waktu dibawa ke Everton, gua rasa dia bakal dapat kesempatan yang sama. Makanya gua pilih. Tapi kan lawannya berat kayaknya Spurs ya. Iya. Spurs mah. Ya ini mah feeling-feelingan aja, Ben. Tapi kan Mourinho pelatihnya Ling. Ya udah. Mourinho mah ngebobolin 1 gol dia bodo amat. Nah, Nggak nambah. James Rodriguez kan bukan pemain yang tipenya direct ya. Jadi walaupun ada yang pertahanannya deep, dia kan playmaker klasik lah intinya ya. Ya bisa memberikan umpan yang baik dan nahan bolanya bagus gitu. Bukan kayak Sterling yang harus direct atau Iya. atau Aaron Lennon atau gimana. Tapi Jadi, Spurs musim kemarin juga biasa aja sih menurut gue, tapi itu bisa jadi kemungkinan. gelandang ketiga gua namanya siapa sih? Bukayo Saka. Wah, bukan Saka gue juga. Ini karena gua cukup terpesona waktu lihat dia main di final FA Cup lawan Liverpool. Dia berhasil mecahin pertahanannya Liverpool, terus Nah ini bisa tuh harusnya jadi lucu apa gitu. Narasinya diulang lagi. gelandang berikutnya itu gue pakai Ozil ya. Main dong kan nggak pakai Ozil juga. Gue pakai Bukayo Saka. Nah,
Karena dia tuh berhasil menggocek pemain Liverpool. Mecahin mempesona gua ketika nonton final, dia berhasil mecahin apa gitu. Coba. Biar naik nih, biar ada isian. Gelandang gua berikutnya adalah Bukayo Saka. Karena gua terpesona melihat dia waktu final FA Cup Liverpool lawan Arsenal, dia berhasil mecahin TV gua. Sumpah tendangannya kenceng banget. Sampai pecah. Padahal dia nggak ngegolin, ngumpan goblok. Kan Ya. ngumpan. Dia ngumpan ke Aubameyang. Itu makanya gue pilih dia gitu Ben. Iya sama, gua juga Saka juga. Oke. Saka juga karena musuhnya apa sih? Fulham juga ya? Fulham. Fulham, ya itu musuhnya gampang menurut gua. Dan Saka ini kemarin persahabatan itu kan dia ikut under 21 kalau nggak salah, U21 Inggris, masuk timnas U21. Dan di pertandingan terakhir kemarin tuh di cadangan nggak ada, di inti nggak ada, jadi kemungkinan menurut gua bakal main gitu loh. Oh iya. Jadi lawan Fulham lawannya mudah, ya udah Saka. Gua ada temennya Saka, ada Auba. Anjir lu berarti 2 dari Liverpool, 2 dari Arsenal. Iya. Oke. Karena ya itu kalau ada kesempatan timnya musuhnya jelek, sikat aja lah namanya. Oke. Perjudian, gambling tuh harus gitu Ling, Auba. Gua mikirin kalau lagi ternyata 0-0, gua masih punya kesempatan lain, makanya gua nggak kayak gitu. Gua yang berikutnya itu ada Song Hyun-min. Song Hyun-min. Ini dia lawannya Everton, tapi gua nggak ngerasa Everton tuh tim yang solid secara bertahan. Jadi mungkin aja skornya tuh kayak 2-1 atau 1-1, James Rodriguez golin, Son golin gitu. Jadi gua pilih Son Heung-min. Dan dia juga ini kan pas musim kemarin Spurs jelek semua ya. Si Son juga sempat cedera kan ya. Nah ini kalau dia udah fit, gue sih salah satu pemain yang paling gue idolain juga belakangnya itu Son. Jadi gue pilih Son. Kalau Son sebenarnya masuk pertimbangan gue juga sih. Karena ya dia pemain paling bagus di Spurs menurut gue ya, bukan Harry Kane menurut gue. Kalau menurut gue pemain terbaik di Spurs itu Son. Karena kalau tanpa Kane itu bukan orang yang buka ruang. Tipe finisher. Iya, jadi kalau buntu gitu antara tanpa Kane sama tanpa Son lebih susah kalau tanpa Son. Iya. Karena nggak ada. Son tuh sering banget dari belakang bawa bola sendiri sampai dia pulang. Ya kan bola dia kan bisa dibawa, bisa kaya, orang kaya kan. Tapi gitu sering. Ya. Tapi karena terlalu menggiurkan menurut gua karena menggiurkan si gelandang-gelandang yang lain ini lawannya makanya dulu masukin. Nah kalau gue masukin, dan gelandang terakhir gue adalah Adama Traore. Ini salah satu pemain yang paling mencuat di musim lalu. Dan dia lawannya juga, ini lawannya cukup berat sih, Sheffield United. Tapi dia aja kan katanya kalau main bola dipakai lotion kan. Iya, biar apa? Biar bener, pernah dengar. Adam Traore tuh kalau main bola dikasih minyak zaitun dulu, biar pemain lawan kalau mau megang tangannya susah. Iya, karena dia tuh kenceng, jadi larinya kenceng gitu. Kalau lawan duel lari susah, makanya biasanya sebisa mungkin badannya itu dijatuhin, atau dia dipegang tangannya licin gitu. Itu dia makanya karena dia kayak gitu gue masukin Adama Traore. Iya, tapi lawannya susah nih, Sheffield. Nggak apa-apa, ini mah enggak, Sheffield feeling-feelingan aja Ben. Ya, boleh. Lu siapa? Kalau gua ini ada pemain Chelsea. Ini pemain paling gambling gua ini nih sebenarnya. Kalau Mason Mount pemain paling gambling gua. Alasannya tau nggak kenapa paling? Karena Chelsea belanja banyak. Iya, belanja. Ada Kai Havertz, ada Hakim Ziyech. Hakim Ziyech tuh idola gua banget tuh. Terus ada siapa pemain gelandang lagi? Udah itu dulu. Penario. Bagus. Banyak. Werner tuh sebenarnya. Ya tapi kan bukan gelandang. Iya, tapi dia misal nih kan punya Abraham sama Giroud tuh. Werner bisa ngurangin jatah gelandang. Oh, karena mungkin aja Giroud sama Abraham kan nggak jelek mainnya musim kemarin. Jadi kalau Werner main, entah dia mau jadi gelandang atau striker, dia bisa ngurangin jatah gelandang. Tapi ya itu makanya pemain paling gambling gua Mason Mount. Berarti kita sama-sama 4-5-1. Lu paling gamblingnya Mason Mount, kalau gua
nggak ada yang gambling sini. Menurut gue ini semuanya pemain inti. Dan striker gue tuh adalah ya tadi sempat lu sebutin, Timo Werner. Oh, Timo Werner lu pakai? Iya, karena dia nih dibeli Chelsea, gue yakin nggak mungkin dicadangin. Dan Chelsea lawannya cukup mudah. Brighton. Ya, Brighton tuh bukan tim ini ya, Bukan tim yang bertahan nggak spesial, menyerang juga enggak. iya, dan Werner ini di pertandingan persahabatan Chelsea beberapa hari yang lalu main terus dan sempet cetak gol juga. Jadi gua rasa Lampard udah punya skema yang pas buat mainin Werner. Benar banget. Itu ya. Kalau gua ini ada pemain agak gambling juga, tapi bukan masalah inti atau enggak inti. Kalau intinya pasti Iya, inti. gua pakai Andre Ayew. Ini Andrew apa Jordan sih? Kan ada Lu klik aja tuh Jordan ternyata. Jordan kan, karena adiknya kalau nggak salah kan. Kenapa Andre Ayew? Lawannya Soton. Jordan Ayew. Lawannya Soton. Karena lawannya Soton, nih backnya itu aja sering gonta-ganti karena ya bukan tim yang dengan pertahanan baik. Serangannya gila Danny Ings. Oh iya, Danny Ings keri tapi pertanyaan susah. Dan pemain Palace itu si Zaha belum pindah-pindah, Ling. Oh iya, si Zaha tuh udah digosipin pindah dari musim lalu, tapi musim lalu kan pengen ke MU. Nah, MU musim ini halu pengen beli Sancho. Iya. Ya, halu. Dan Zaha nih masih ngarepin ke MU, tapi MU-nya mau beli Sancho, jadi belum ketemu lah, belum. Ya itu sih, ini agak gambling juga kalau nanti Zaha pindah juga susah. Tapi EU ini si Palace kan tadi baru aja beli pemain tuh Batshuayi. Meminjam. Iya, Batshuayi balik lagi ke Palace. Emang kemarin Sempet di Palace kan sebelum ke Chelsea? Sebelumnya Iya, sebelum. Tapi gua nggak takut karena EU ini striker yang kayak Werner. Oke. Jadi dimundurin dikit dia bisa pegang bola juga. Oke, betul. Itu. Jadi bukan tipe striker yang nunggu di depan. Bukan. Makanya kan dia sering EU main, Benteke main, terus ada Jadi dia bisa main jadi second striker lah ya intinya. Nah, itu dia 11 pemain pilihan gue dan pilihan Benny. Buat diulang ya, pemain gue ada Kasper Schmeichel, Doherty, TAA, James dan Tierney di back. Gelandangnya ada Muhammad Salah, James Rodriguez, Saka, Son dan Traore. Strikernya ada Timo Werner. Nanti kalau pemain cadangan bisa dilihat di Instagram, mungkin kita bakal upload karena ini kan duel juga. Iya benar. Kalau pemain cadangan tuh biasanya yang harganya 4,5, jadi nggak perlu dilihat lah. Iya. Sebenarnya di tiap minggu kita bakal bikin tim yang barengan gitu. Jadi kayak bukan kita sih, kita punya ada tim riset. Tim riset kita udah ada Rayana Jaga Surya. Orang-orang yang ada Michael Owen juga. Michael Lanturok. musisi sama Jamrut. Oh gitu cara mainnya ya. Cara mainnya gitu, Link, jangan langsung dihentikan, sikat lagi. Khusus untuk minggu pertama kita nggak bikin tim dari riset karena kita pakai punya kita aja. Ya betul. Karena ya tim kita ini yang emang terbaik dari minggu pertama ini. Ini menurut gue ini. Oh ya, tim riset kita tiap minggu berganti-ganti. Di minggu pertama ada Rana Jaga Surya tadi. Minggu kedua kita akan ada Bambang Rudiansyah sama Bambang Gundul ada lawak zaman dulu ada. Lawak ini yang sama sulap selip. Itu pelawak. Mr. Egg. Jadi itu dia ke-11 pemain buatan gua dan buatan Benny. Lu boleh taruhan sama teman lu kira-kira siapa yang bakal meraih banyak poin. Kan di minggu pertama ini ada 4 tim yang nggak main, itu kan lupa kita. Oh iya, kenapa City, kita nggak mainin pemain City, MU? Milih bukan mainin. Oh iya, nggak milih mainin City, Badria. Ada kecil-kecil. Candaannya kayak gitu. Kita nggak mainin pemain City. Iya kan. Tuh, jadi kita nggak mainin City, MU, Burnley sama Aston Villa. Oh, City-nya? Enggak. Udah belajar dia tuh. Jadi kita nggak main dari pemain dari 4 klub itu karena salah satu apa aja klubnya tuh.
Nah, pajangan karena yang nggak main City. Gara-gara City. Ih, kocak banget nih. Ya kita nggak mainin dari pemain MU, City. Aston Villa, Burnley, Dan City. karena emang nggak main. Iya, Nggak ada match, jadi mereka tuh blank game week. game week. Game week. Dan kalau gua strateginya, Hmm. gua pilih pemain terbaik itu cadangannya dibikin jelek nih. Ada pemain Aston Villa, Davis. Dia nggak main padahal, tapi Iya. harganya murah banget. Iya, 4,5. Iya, makanya karena minggu kedua gua berencana pakai wildcard. Oke. Jadi semuanya bakal Jadi lu bakal dipanggil lagi ke panggung spektakuler. Udah sekian aja konten hari ini. ya. Jangan lupa follow akun-akun kita, ada Dan Instagram, ada paling akun penting Twitter. jangan lupa join ke FPL kita. FPL League nanti juga ada nih di sini kodenya. Dan gua Bung Yuda. Gua nggak nemu nih. Dinormalin aja gua Bung Yuda, Bung Benny kan bisa. Kok pengen lucu terus? Gua Bung Yuda. Gua Bung Benny, kita ketemu lagi kalau channel ini masih lanjut. Terima kasih. Yeay.